gerak parabola. Salah satu contohnya adalah gerak bola ditendang dari tanah. Oke, yang pertama konsepnya Bapak Ibu. Gerak parabola ini adalah perpaduan dua gerakan pada bidang XY. Yang pertama gerak ke sumbu X. Itu tipenya gerak lurus beraturan, GLB. Sedangkan gerak ke sumbu Y itu GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Contoh, kalau kita misalkan kita memiliki misalkanlah lintasannya seperti berikut, misal awal boleh ini kita notasikan dengan aratan jika dia dengan sudutnya theta misalnya. Maka kita uraikan Bapak Ibu. Ini memiliki dua komponen antar ke sumbu X. Kita katakanlah ini dengan P0X. Oke? Jadi ini P0X sudah mengapit. Kita kalikanlah dia dengan kosinus theta. Komponen kecepatan ke arah sumbu Y vertikal. Kita katakanlah dia dengan P0Y. Jadi P0Y ini 0, kita kalikanlah dia dengan sinus theta. Oke, nah gerakan sampailah dia ke titik tertinggi. Kita katakan inilah dia ketinggian maksimum, ini YM. Kemudian dia masih lanjut sampai tiba kembali di tanah, maka jangkauan terjauh sejak ditembakkan dari awal hingga tiba kembali di tanah, inilah kita notasikan dengan X maksimum atau XM. Itulah dia kira-kira contoh pergerakannya ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, yang pertama di sini Bapak Ibu tentang arah daripada kecepatan. Kecepatan ke sumbu X, Px, karena dia GLD, maka konstan dia. Maka ini sama dengan V0x, yaitu sama dengan V cos theta. Kemudian kecepatan ke sumbu Y, tentunya ini GLBB, maka ini P0Y. Dikurang A kali T, hanya jadi G kali T. Berarti kalau Y-nya gitu ya. Jadi yang ini sama dengan P0 theta dikurangi G kali T. Dari rumus dasar GLBB, PT P0 plus minus AT. Nah, kecepatan setiap saat V
Tentunya karena ini vektor dan saling tegak lurus, mencari besarnya yaitu akar dari Px kuadrat ditambah dengan Py kuadrat. Kalau ditanya bagaimana arah kecepatan setiap saat, maka arah boleh kita buat, misalnya dengan alfa. Ini sama dengan komponen kecepatan P sumbu Y dibagi dengan kecepatan X. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat masalah waktu. Kalau misalnya kita buat titiknya, titik A, kemudian titik B, kemudian ini titik C. Berapa lama dia dari A sampai ke B dan dari B sampai ke C? Oke, kita masuk ke waktu dulu. Waktu. Oke. Pada titik tertinggi, kecepatan benda, dia tidak naik lagi. Berarti yang ada di sini hanya komponen kecepatan ke sumbu X. Px lah yang membawa dia hingga jatuh ke titik C. Bagaimana dengan komponen Py di titik B ini? Maka Py-nya di sini, dia tidak naik lagi, berhenti sesaat. Kita katakan 0. Katakan di titik tertinggi, berapa besar kecepatan? Apakah 0? Tidak. Karena kecepatan kan komponen X dengan Y. Tetap ada kecepatan. Cuma kecepatan ke sumbu Y yang 0, Px-nya selalu ada. Yaitu P0 cos. Oke, berarti kalau kita ambillah di sini, waktu itu pada titik Y maksimum. Maka Py-nya ini sama dengan 0. Berarti kita ambillah dari komponen kecepatan. Kalau Py-nya sama dengan 0, maka P0Y kurang GT sama dengan 0 dong. Berarti T. T dari A ke B. Atau itulah waktu mencapai tinggi maksimum TYM. Ini sama dengan P0Y per G. P0Y kita bagilah dia dengan G. Apa itu P0Y? Tentunya P0 sin. Nah, kalau gesekan udara dia bagikan, berarti waktu dari A ke B sama dengan dari B ke C. Berarti waktu total dari A sampai ke C, itulah waktu mencapai X maksimum. Maka boleh kita notasikan TXM tentunya sama dengan 2 kalinya ini. 2 dikali P0Y kita bagilah dia dengan G. Itulah waktu mencapai titik tertinggi TYM mencapai jangkauan terjauh TXM. TAC 2 kali TAB. Kemudian persamaan posisi Bapak Ibu. Ini persamaan posisi setiap saat dalam arah sumbu X gerak lurus beraturan P S per T, maka S sama dengan P kali T. Maka X sama dengan ini Vx kita kalikan dengan T dong. Ke sumbu X sama dengan Px-nya sama dengan P0 X, berarti ini P0 cos. P0 cosinus theta, baru kita kalikanlah dia dengan T. Sedangkan ke sumbu Y, berarti dia GLDB, S sama dengan P0T. Urusan kita dengan Y, berarti ini P0Y dikali T dikurang. Ini setengah G T kuadrat. Nah, kalau P0Y-nya kita ganti dengan P0 sin, berarti ini boleh juga sama dengan P0 dikali dengan sinus theta dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Itulah dia persamaan
koordinat X dengan Y setiap saat. Nah, selanjutnya dari sini bolehlah kita mencari tinggi maksimum. Tinggi maksimum yang tadi kita simbolkan dengan YM. Dan jangkauan maksimum dalam arah sumbu X, yaitu jarak mendatar. Kita notasikan tadi dia dengan XM. Oke, dengan memasukkan PXM ke sini, dengan memasukkan TYM ke persamaan Y, maka bolehlah kita dapatkan nanti Y maksimum dengan T atau Y maksimum atau X maksimum. Contoh, kalau T-nya kita ganti dari TYM. Udah? Berarti nanti bolehlah kita turunkan Y maksimum. YM. Sama dengan ini P0 kuadrat. Ini sin kuadrat daripada theta per 2G. Ya. P0 kuadrat sin kuadrat, atau dengan kata lain ini sebenarnya P0Y. P0Y kuadrat per 2G ya. Kemudian dengan memasukkan TXM ke fungsi X, dapatlah X maksimum. Ini sama dengan P0 kuadrat sinus 2 theta per G. Dengan catatan sinus 2 theta boleh kita ganti nanti dari prinsip trigonometri matematik. Sama dengan 2 sin theta cos theta. Oke, barangkali ini aja kita ajarkan awalnya di gerak parabola Bapak Ibu. Udah cukup kali. Oke. Nah, sekarang boleh kita lihat dengan set yang kedua Bapak Ibu ya. Barangkali Bapak Ibu punya soalnya di situ. Set yang kedua nomor 1. Sebuah benda, berarti kalau kita gambarkan kira-kira begini, ada di sini meja seperti gambar. Kemudian ada benda ditembakkan mendatar, lintasannya kurang lebih seperti demikian Bapak Ibu. Jatuhlah dia ke tanah. Oke. Sebuah benda meluncur di atas meja licin, laju benda saat di tepi meja ini lajunya sama dengan 2 meter per sekon. Oke. Tinggi meja ini H1. 80 cm, G-nya 10. Benda bergerak melintasi titik B yang posisinya di titik B yang ini. Kira-kira begini Bapak Ibu. Ini ketinggiannya H2. Berarti ini dari titik A Bapak Ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya dan jatuh di lantai di titik C. Inilah titik C. Oke. Kita katakanlah ini jangkauan X-nya. Inilah dia X. Oke. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Pernyataan di bawah ini, waktu dari A sampai ke C. Berarti kalau kita lihat di sini Bapak Ibu. Dari A sampai ke C, maka urusan dengan Y dong berarti ya. Berarti di sini yang pertama ini Y itu H. H1. Pakai rumus Y. Di sini P0Y-nya tidak ada. P0Y-nya 0.
Dia dipercepat berarti ini setengah G T kuadrat. Inilah waktu tempuh dari A sampai ke C ya. Oke, berarti waktu tempuh dari A sampai ke C akar dari dong ya. 2 dikali H1 per G. Nah, kalau kita lihat H1-nya kan 80 cm. Berarti 0,8 dikali 2. 1,6 dibagi 10, 0,16 maka 0,4 ya. 0,4 sekon. Oke. Kemudian berapa jarak horizontal urusan kita dengan X? Siapa yang membawa kecepatan ke sumbu X yang ini? Maka X sama dengan tentunya sama dengan Vx dikali dengan T. Waktu tempuh dari mana? Dari A sampai ke C dong. Berarti Vx-nya tadi 2, yang ini. Nah, Vx tadi. Waktu dari A ke C berarti 0,4, berarti 0,8 Bapak Ibu ya. Ini 0,8 meter. Berarti ini 80 cm. Nih. Oke. Kemudian laju saat di titik B. Oke. Di titik B boleh kita ambil. Kalau kita katakan tadi ini B, komponen kecepatan ke sumbu X. Berarti PBX sama dengan PX-nya dong yang ini. P0X. Yaitu tetap sama dengan 2 Bapak Ibu ya, meter per sekon. Bagaimana dengan PBY? P0-nya 0. Oke, berarti GT atau boleh kita ambil dari rumus dasar GLBB, yaitu PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat tambah 2 dikali A, jadi G, S-nya jadi perbedaan yang ini dong, dalam arah sumbu Y. Perbedaan Y antara A dengan B, kalau kita lihat tentunya H1 kurang H2 betul ya. Jadi kalau kita ambil perbedaan tingginya ini dalam arah sumbu Y, berarti ini H1 kita kurangkan dengan H2. Maka bolehlah kita pergunakan dari rumus kedua yang ketiga, PT kuadrat. Berarti PBY sama dengan akar dari 2 dikali G, Y-nya. Berarti ini sama dengan H1 kita kurangkan dengan H2. Nah, tinggal kita masukkan Bapak Ibu nilainya. H1 kurang H2 tadi 80 dengan 30, 50 setengah. Dengan 2, habis G, akar 10 berarti ya. Ini akar 10 meter per sekon. Berarti mencari PB tentunya sama dengan akar dari PBX kuadrat dengan PBY kuadrat. Berarti ini akar 10 kurang 10 dengan 4, 14 ya. Akar 14 meter per sekon. Berarti yang pernyataan yang ketiga salah berarti ya. Laju saat di titik C. Ya, laju saat di titik C juga boleh kita ambil. Ya, tapi selain pakai yang ini Bapak Ibu, boleh juga dipergunakan pakai konsep hukum kekekalan energi mekanik Bapak Ibu ya. Boleh? Energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Boleh. Ya, malahan lebih singkat dia pakai konsep energi mekanik, Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau di titik C, PCX-nya juga tetap sama. Oke ya? Berarti kalau langsung kita ambil dari arah daripada ke sumbu Y berarti. Oke? PCX tentunya sama dengan 2 meter per sekon.
PCY. Karena sudah tahu kita waktunya, boleh langsung. Selain pakai akar yang ini, maka ini boleh sama dengan G dikali T. G dikali T-nya dari A sampai ke C dong. Karena waktu total dari A sampai ke C kan? Jadi boleh pakai PT kuadrat, boleh pakai PT sama dengan penol tambah GT juga boleh. PAC-nya tadi 0,4. 10, berarti ini 4 Bapak Ibu ya. Meter per sekon. Maka tinggal kita cari Bapak Ibu. Kita kuadratkan layang ini, maka dapatlah nanti PC-nya sama dengan akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat Bapak Ibu ya. Oke, berarti ini 16 dengan 4, 20. Berarti 4 kali 5, 2 akar 5 Bapak Ibu. 2 akar 5 meter per sekon. Maka pernyataan yang benar 1, kemudian 2, kemudian 4. 1, 2, 4. Kita pilih C Bapak Ibu ya. Pernyataan 1, 2, 4 yang betul. Kemudian nomor 2. Oke, ini saya geser Bapak Ibu. Oke. Nomor 2 masih tentang konsep yang sama. Ini masih meluncur dari atas meja. Ditembakkanlah dia dari sini, maka lintasannya kurang lebih seperti gambar berikut. Oke, nah kita lihat redaksinya. Benda 1 meluncur mendatar dari A. Oke, ini A. Ini benda 1. Oke. Dengan kecepatan awal ini 8 meter per sekon. Berarti ini kecepatan A. Benda 1. Pada saat yang sama bola 2 bergerak dari B. Oke, berarti dia dari sini Bapak Ibu ya. Oke. Dari sini. Ini B, yaitu bola yang kedua. Bergerak mendatar dengan kecepatan 5 meter per sekon. Oke. Pada saat yang sama, bola 2 bergerak dari B menuju C dengan laju awal 5 dan percepatannya. Ada percepatan berarti di sini. Percepatannya itu sama dengan 20 meter per sekon kuadrat. Oke. Bola 1 mencapai C bersamaan dengan bola 2. Berarti dia nanti bola 1 dengan bola 2 mencapai X yang sama dong. Nah ini berarti ya. Maka kita katakanlah ini posisinya sama. Yaitu X1 sama dengan X2. Itu doang Pak. Nah kita lihat di sini. Kita misalkanlah tingginya ini sama dengan dari A ke B sama dengan Y. Nah, berarti kita sudah dapat clue-nya, posisi X-nya sama. Berarti X1 sama dengan X2. Nah, urusan kita dengan X1 tentunya sama dengan apa ini? P kali T ya. Karena dia gerakan dari bola 1 ke sini. Ini sama dengan P1 dikali T berarti 8T. Sama dengan X2, dia bergerak GLBB, berarti ini P0T, P0-nya 5, maka ini 5T ditambah setengah A, berarti 20 T kuadrat ya. Berarti kalau ini kita ambil, kita pindahkanlah ke sini, maka ini 3T
sama dengan, ini jadi 10 T kuadrat, maka kita coret T-nya 1, maka dapatlah T-nya 0,3 sekon lagi ya. Jadi bola 1 dengan bola 2 sampai di titik C yang ini 0,3 sekon. Oke, betul ya. Kemudian saat di C, kelajuan bola 1 sama dengan kelajuan bola 2. Oke ya, ini pasti salah Bapak ya. Nggak sama kelajuannya. Oke, nah ini boleh kita hitung, misalnya kalau kita ambillah P2. Kalau P2 di sini nanti sampai di titik C. Oke, bola kedua. P0 ditambah A kali T dong. Ini P0 2 ditambah A kali T-nya dong. P0-nya tadi 5. Ditambah A-nya tadi 20, T-nya 0,3 ditambah 6 berarti ini 11 Bapak Ibu ya. Meter per sekon. Nah, bagaimana kalau bola 1? Kalau bola 1 komponen kecepatannya yang pertama P1X sama dong. Nah, ini 8 meter per sekon. Bagaimana P1Y? Urusan KY P0-nya 0. Berarti ini G dikali dengan T-nya dong. G-nya 10, T-nya 0,3. Berarti ini sama dengan 3 meter per sekon. Nah, kalau mencari P1 di titik C, maka ini sama dengan akar dari P1X kuadrat ditambah P1Y kuadrat. Jadi kecepatan bola kedua di C tidak sama ya. Berarti kesimpulan dari sini bahwa kecepatan bola pertama di C tidak sama dengan kecepatan bola kedua di titik C. Jadi inilah tadi P1C ya. Ini P1 di titik C. Kemudian kita lanjut pernyataan yang berikutnya. Tinggi meja Y sama dengan, urusan kita dengan gerak pertama dong. Tidak ada P0 Y-nya. Mula-mula, maka tunggal setengah G T kuadrat. 5 dikali 0,3 sama dengan 0,45 Bapak Ibu. Meter. Kemudian saat di C kecepatan bola 2 adalah 11, benar ya? Tadi ini bola 2 11. Maka pernyataan yang benar adalah 1, kemudian 3 dengan 4. Boleh kita pilih dodol. 1, 3, 4. Benar ya? Oke. 1, 3, 4. Nah, kemudian ini gerak parabola semua ya. Nomor 3. Oke. Nomor 3 kita lihat seperti ini. Oke. Ini ada titik O. Kecepatan awal P0. Kemudian alfa. Ini 53 langsung aja ya, kita ganti ini 53 derajat. 53 derajat. P0-nya tadi 50 meter per sekon. Sampailah dia di titik A. Ketinggiannya tadi di sini sama dengan H1. Kemudian di titik B. Inilah ketinggian maksimum Hmax. Kemudian di titik C seperti gambar. Jadi A,
kemudian B titik tertinggi, C kembali di tanah, ya Bapak Ibu. Oke. Sebuah proyektil ditembakkan dari O dengan kecepatan awal, maka langsunglah dulu kita cari komponen kecepatan ke sumbu X, ya. P0X tentunya sama dengan P0 dikali dengan kosinus 53. Kemudian P0Y sama dengan P0 dikali dengan sinus 53. Sin 37 0,6 berarti 0,8. 0,8 dikali dengan 50 berarti 40 Bapak Ibu, ya. 0,6 maka ini 30 meter per sekon dengan 40 meter per sekon. Itulah kecepatan awal ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, selanjutnya diketahui G dan H1 ternyata ada H1-nya 60 meter. Pernyataan di bawah ini, berapa lamalah waktu dari O sampai ke A? A di ketinggian H1, berarti H1. Ini urusan dengan Y dong, berarti ini P0Y dikali T dikurangi dengan setengah G T kuadrat. Boleh kita pergunakan pakai persamaan Y Bapak Ibu, ya. Oke, berarti ini 60. P0Y-nya tadi 40. T dikurang setengah G, ini 5 T kuadrat. Tinggal kita pindahkan, kita faktorkan Bapak Ibu. Ini boleh nanti dihitung. Kita tinggal persamaan kuadrat. Dapatlah nanti T-nya di sini ada 2 yang memenuhi Bapak Ibu, ya. Artinya kalau ini kita pindahkan, sama-sama kita bagi 5 Bapak Ibu, ya. Berarti ini T kuadrat kurang bagi 5, 8. T ditambah dengan 12 tambah dengan 0. Berarti ini T. Ini dikurang daripada 2, ya. T dikurang daripada minus 6. 0. Oke. Jadi T yang memenuhi ada 2. T1-nya sama dengan 2 sekon. T2-nya sama dengan 6 sekon. Apa artinya Bapak Ibu? Kenapa ada 2 waktu memenuhi? Berarti dengan posisi ketinggian yang sama dia sebenarnya ada 2 tempat. Satu di titik A, satu lagi di sini dong. Maka dari O ke A sudah dipastikan dia 2 sekon. Dari O sampai posisi tinggi yang sama inilah 6. Itu ya Bapak Ibu, ya. Jadi yang memenuhi itu yang ini. Inilah dia T dari O sampai ke A. 2 waktunya karena memang ketinggian yang sama. Ada 2 titik dia. Sebelum puncak, tinggi maksimum, setelah puncak. Oke. Kemudian jarak dari O ke C. Berarti urusan kita dengan X dong berarti, ya. Oke. Jadi kalau kita ambillah yang berikutnya. Kita carilah dulu berapalah waktu dari O sampai ke C. T O C. Maka itu waktu mencapai X maksimum. Berarti ini sama dengan 2 dikali P0Y. Kita bagilah dia dengan G. Seperti rumus parabola tadi. P0Y-nya tadi 40 dibagi 10. 4 kali 2 8 sekon. Itulah waktu dari O sampai ke C. Kemudian kalau kita disuruh mencari X-nya, berarti X dari O sampai ke C, urusan kita dengan X, berarti ini PX. Dikali dengan T dari O sampai ke C. PX-nya yang mana? Sama dengan P0X, yang ini. Karena dia gerakannya GLB. Berarti 30 dikali dengan 8, berarti 240 meter, Bapak Ibu, ya. Oke. Kemudian kita cari lagi. Berapalah jarak dari O sampai ke A aksen? O sampai ke aksen. Inilah dia A aksen itu. Dari O yang ini. Dari O sampai ke A aksen.
Urusan kita berarti dengan X, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, berarti X dari O sampai A aksen. Berarti ini Vx. Berapa lama tadi dari O sampai ke A? T1 berarti. Dikali T dari O sampai ke A. Px-nya tadi 30. Oke. Kemudian waktunya tadi sama dengan 2. Maka ini sama dengan 60 ya, meter. Berarti tinggi maksimum sudah boleh kita masukkan. Pakai rumus H maksimum boleh, pakai rumus Y biasa juga boleh dong. Artinya kalau kita carilah dia waktu tempuh dari O sampai ke B. Itulah waktu tempuh mencapai Y maksimum. Ini sama dengan P0Y, kita bagilah dia dengan G. P0Y-nya 40 berarti 64 sekon, setengah dari waktu dari O sampai ke C. Kalau dari O sampai ke C tadi 8, O sampai ke B 4. Maka kita masukkanlah ke fungsi Y. Y sama dengan P0Y dikali T-nya. T-nya kita gantilah dia jadi T waktu dari O sampai ke B. Atau TYM. Dikurang setengah G dikali TYM kuadrat. Oke, tinggal kita masukkan Bapak Ibu. Ini sama dengan 80 meter Bapak Ibu ya. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat di sini persamaan yang benar nomor 1 2 sekon tadi, kemudian jarak OC-nya salah, kemudian jarak OA-nya juga salah. 1 dan 4 Bapak Ibu ya. Oke. Bola nomor 1 dengan nomor 4 yang betul. 1 dan 4 yang betul. Kemudian kita hapus Bapak Ibu yang ini. Ini kita hapus Bapak Ibu. Nomor 4. Oke. Nomor 4. Sebuah bola ditendang dari tanah dengan sudut elevasi. Oke. Di sini kosinus alfanya sama dengan 3/5 Bapak Ibu ya. 0,6. Berarti sinusnya pasti 0,8. Maka kesimpulan dari sini ini sama dengan 53 dong. Oke, oke. Dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Massa bola 400 gram. G-nya 10. Gesekan diabaikan. Nah, kalau kita perhatikan angka-angka yang ada Bapak Ibu, angka-angkanya ini persis seperti yang nomor 3 Bapak Ibu ya. Jadi angka-angka yang ada itu 53, kemudian P0-nya juga sama. Berarti sebagian ini sudah kita hitung ini, lebih gampang Bapak Ibu ya. Lihat data yang nomor 3. Jadi kita lihat. Bola melayang di udara selama 4 sekon. Berarti waktunya tadi T dari O ke C harus 8 dong. Berarti nomor 1 salah dong ya. Bagian A-nya salah. Tinggi maksimum bola dari tanah 80 meter. Ini dia, 80 meter. Oke. Nomor 2 benar. Kemudian energi kinetik bola di puncak lintasan. Maka ini boleh kita cari pakai prinsip EK. Di puncak.
PY 0. Berarti Vx-nya sama dengan P0 dikali dengan kosinus alfa. P0-nya tadi 50. Cos-nya 3/5, maka ini sama dengan 30 meter per sekon. Berarti kecepatan di titik tertinggi P akar dari Px kuadrat ditambah Py kuadrat. Py-nya 0, maka ini 30 dong. Meter per sekon, maka energi kinetiknya boleh kita hitung setengah M V kuadrat. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ini 900. Masanya tadi di situ sama dengan berapa itu? 400 gram ya. 0,4. 0,4 dengan setengah 0,2. Berarti ini 0,2 dikali 900. 290. Berarti 180 joule, maka yang C salah ya. Kemudian bola jatuh ke tanah pada jarak X maksimumnya itu tadi berapa X maksimumnya dari O sampai ke C? 240. Salah. 2 sekon sejak ditendang, bola 60 meter di atas tanah. Ini tadi. Berapa lama waktu dari O sampai ke A? Berarti 2 sekon, TOA. Berarti di ketinggian berapa dia? Di ketinggian H1 tadi, seperti nomor 3. 60 meter ya. Berarti yang ini, yang benar adalah B dan E, Bapak Ibu ya. Oke. Atau kalau dari pernyataan ini dibuat, pernyataan 2 dengan pernyataan yang kelima, benar. Ya. A, B, C, D, E. Maka pernyataan 2 dengan pernyataan 5. Ya. Nomor 2 dengan nomor 5. Benar ya? Nah, selanjutnya yang nomor 5. Oke. Bola karet bermassa 150 gram menumbuk dinding secara tegak lurus dengan laju 2 meter per sekon. Laju terpantul pada lintasan yang sama dengan saat bola menumbuk dinding. Jika pada tumbukan ini bola mendapat impuls 0,45 Newton sekon, maka laju bola saat dipantulkan ini impuls momentum vektor Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita misalkan ilustrasinya kira-kira begini. Jadi kita misalkanlah gerakan bolanya dia dari sini. Kemudian memantul. Kira-kira begini Bapak Ibu ya. Ini P aksen, inilah bolanya. Oke, inilah V. Oke, kalau kita membicarakan impuls momentum, maka arah kecepatan boleh kita buat kesepakatan yang ke kanan ini positif, kemudian yang arahnya ke kiri V negatif, gitu ya. Itu pun tergantung kita. Kalau mau yang ke kiri kita buat yang positif, maka yang ke kanan yang negatif. Oke. Nah, berarti ini impuls perubahan momentum. Impuls I sama dengan perubahan momentum. Karena langsung impulsnya, maka nggak perlu kita ganti F kali T. Berarti ini I sama dengan M dikali dengan perubahan kecepatan. Atau I sama dengan M. Berarti V aksen dikurang V sebelum tumbukan V setelah tumbukan V aksen. Berarti yang ini ke kanan kecepatan positif, ini ke kiri vektornya negatif. Oke, tinggal kita masukin Bapak Ibu.
Diketahuilah di sini impulsnya 0,45 ya. 0,45. Kemudian massanya 150, 0,15. Dikali. Yang ditanya adalah P aksen. Berarti ini P aksen. Vektornya ke kiri, min ketemu minus jadi positif, tambah. Kalau kita lihat kecepatannya, lajunya 2 meter per sekon ya. Lajunya 2 meter, berarti ini 2. Kalau ini kita bagi 0,45 dengan 0,15, ini sama dengan 3 dong. Berarti ini 3, P aksen tambah 2, maka dapatlah P aksennya sama dengan 1 ya, meter per sekon. Boleh kita pilih jawabannya sama dengan ayam. Kemudian kita lanjut yang nomor 6. Oke. Sebuah bola bermassa 0,2 kg dilepaskan dari ketinggian. Oke. Ini bermassa M, dilepaskan dari ketinggian sampai ke tanah. M. Nih. Oke. Ketinggiannya ini tadi 20 meter. Ya. Berarti ini hanya 20 meter. Dijatuhkan tanpa kecepatan awal berarti P0-nya 0. Oke. Kemudian bola kemudian menumbuk lantai dan terpantul kembali mencapai ketinggian. Oke, berarti ini dia balik ke atas. Kita misalkanlah gerakannya seperti ini Bapak Ibu nih. Dia naik sampai posisi tertentu kita katakan. Inilah kita katakan H aksen ya. Memantul ini H aksen. Naik sampai ketinggian 5 meter. Oke. Tumbukan antara bola dengan lantai berlangsung selama 0,2 sekon T-nya. Pernyataan di bawah ini. Kecepatan bola saat menumbuk lantai. Oke, sebenarnya ini kurang tepat kalimat Bapak Ibu ya. Mohon diralat Bapak Ibu, itu bukan kecepatan, harusnya kelajuan lebih tepat. Ya, kelajuan Bapak Ibu, karena dia vektornya ke bawah. Ya, jadi ini ke bawah yang ini. Kita pergunakanlah, inilah dia V-nya itu. Maka dia naik ke atas dengan V aksen. Nih. Maka V vektor ke bawah minus akar 2 GH. Dengan asumsi yang sama nanti saat naik ke atas. Berarti akar 2G H aksen. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kecepatan minus tapi kelajuanlah kita ganti ya. Oke, tinggal kita masukin. Berarti ini kan hanya 20. 20 berarti 20 ini meter per sekon. Ini arah ke bawah minus ya. Kemudian H aksennya 2 dikali 5 10 10 berarti ini akar 100 10 meter per sekon. Oke ya. Berarti kalau kelajuan bola saat menumbuk lantai yang ini P 20 ya. Impuls yang diterima bola dari lantai 2 Newton sekon. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu. Impuls itu dulu, apa rumus impuls? Sama dengan F dikali dengan delta T ya, Bapak Ibu ya. Oke. Impulsnya sama dengan F dikali dengan delta T. Nah, selanjutnya kalau kita ambil satu lagi. Oke. Besar gaya rata-rata yang diberikan lantai ke bola selama terjadinya tumbukan. Barangkali boleh kita cek dulu yang ketiga ini.
kita mencari gaya rata-ratanya. Berarti F ini boleh kita ambil dari sini, I per delta T ya, itulah dia gayanya, I. Nah, kalau kita mau hitung gaya rata-ratanya, berarti di sini berperan apa Bapak Ibu? Dia berperan juga di sini gaya berat. Ada gaya berat yang menekan lantai, W. Berarti gaya rata-ratanya ini adalah kontribusi daripada I per delta T ditambah dengan gaya beratnya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat tadi impuls langsung aja kita mainkan dulu langsung pakai mas saya yang ini. Kita ganti aja yang ini. M dikali dengan V aksen dikurang V, yang ini. Oke. Berarti massanya tadi diketahui 0,2 kilogram. Oke. Maka ini 0,2 dikali P aksennya 10 ke atas, min ketemu minus 30. Maka ini sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 Newton sekon ya. 6 Newton sekon, maka nomor 2 salah. Gaya rata-ratanya berarti yang inilah dia. Impulsnya, maka gaya rata-ratanya ini, impulsnya tadi sama dengan 6. Selang waktunya tadi 0,2. Ditambah gaya beratnya M kali G. 0,2 dikali 10, berarti ini sama dengan 2 ya. 60 per 2, 30, berarti 32 Newton. Oke, 32 Newton. Berarti kalau kita perhatikanlah yang ini, nomor 1 kalau kita buat jadi kelajuan dia benar, 2 salah, kemudian nomor 3 juga salah. Kecepatan bola saat dipantulkan, benar. 1, 4. Pilihannya cantik, nomor 1 dengan nomor 4 yang betul ya. 1 dengan 4. Kemudian nomor 7. Oke, ini saya hapus Bapak Ibu. Nomor 7, seorang pembalap mobil sedang melintasi tikungan miring yang licin dengan sudut kemiringan theta. Jari-jarinya 12 meter, kecepatan maksimum mobil yang diperbolehkan melintasi tikungan itu adalah. Oke, jadi kalau kita gambar ilustrasinya kira-kira begini Bapak Ibu ya. Anggaplah seperti ini. Inilah sama dengan theta. Anggaplah posisi mobil seperti ini. M. Di sini ada MG, W-nya. Uraian gayanya ada yang ke arah sumbu sumbu miring ini. Kalau ini kita proyeksikan berarti kira-kira begini. Inilah gaya normalnya M. Kemudian yang inilah dia sudutnya theta. Maka yang inilah sama dengan MG cos theta. Maka yang inilah MG sinus theta. Nah, di sini ada gaya. Ini kan gerak melingkar, cuma bidang miring Bapak Ibu ya. Di sini ada gaya sentrifugalnya yang sama dengan sentripetalnya.
Nah, kalau ini kita proyeksikan, maka komponennya ini ada yang sejajar bidang. Miring ini, yang ini. Ini kalau kita ambil sudutnya ini pasti theta dong. Sama dengan yang ini ya. Berarti yang ini gaya sentrifugalnya itu kita kalikanlah dia dengan kosinus tetanya. Kira-kira begitu ya. Maka agar dia tidak sulit tergelincir saat menikung, gaya yang ke pusat lintasan mg sin sama dengan fs cos-nya dong berarti ya. Oke. Berarti bolehlah kita ambil di sini sigma fx 0. Yang mana sumbu fx-nya itu bidang miring. Oke, berarti gaya sentripetal kita kalikanlah dia dengan kosinus tetanya sama dengan mg sin theta. Yang ini sama dengan m pi kuadrat per r dikali dengan kosinus theta sama dengan mg sin theta. Ini kalau kita coret habis. Yang mau kita ambil sebenarnya sama dengan apa ini? Kecepatan ya. Oke. Sin per cos tangen berarti V kuadrat GR. G dikali R kita kalikanlah dia dengan tangen tetanya ya. P kuadrat GR tangen theta. Berarti tinggal kita hitung. Maka V sama dengan akar dari dong. G10. Kemudian, yang dihitung tangennya ya, sorry. Yang mau kita hitung tangennya rupanya. Kecepatannya ada ya. Oke, ini saya coba ya. Ya berarti kalau tangen, ya tinggal kita balik. Tangen tetanya sama dengan V kuadrat per GR ya. Oke, berarti kecepatannya ada tadi. 6. Kuadrat 36 ya. Oke. Ini 36. Kemudian G. Kemudian ini 10. R-nya tadi sama dengan 12. 36 ini 6 kali 6 ya, Bapak Ibu. Oke. Berarti kalau kita coret ini ke sini, habis tinggal 2 ya. 6 dibagi 2, 3 per 10. Itulah tangennya. Kita pilih jawabannya cantik. Nomor 8. Mobil melaju melewati tikungan mendatar. Tikungan mendatar berarti. Lintasan mobil saat menikung adalah busur lingkaran yang radius, berarti R-nya 40 meter. Diketahui koefisien gesek statis antara roda ke jalan adalah 0,4. G-nya 10. Berapa laju maksimum agar tidak slip? Berarti kita harapkan juga ini sigma fx-nya sama dengan 0 yang ke pusat lintasan gaya gesek. Sama dengan yang keluar. Berarti gaya sentripetalnya ini sama dengan gaya geseknya Bapak Ibu ya. Maka ini sama dengan M pi kuadrat per R gaya gesek mu dikali normalnya M kali G. Yang mau kita cari di sini adalah V-nya Bapak Ibu ya. Berarti V kuadrat akar mu GR. Atau ini langsung aja mu GR. Kecepatan. Kalau kita lihat koefisiennya tadi sama dengan 0,4. 10. Radiusnya tadi sama dengan